Bab 251, seperti yang diharapkan dari saudara Su, ini jam 6. Nama, tangkap Dewi dari Douluo penulis, Mumu. Plus matikan mengatur ulang. Di malam hari, Suran dan Zhu Suking menunggangi kuda Wucha dengan cepat menuju kota Xingluo. Kuda iblis bertanduk satu sudah sangat cepat, mendekati basis budidaya 1000 tahun. Kemudian, Suran bergerak, berpikir untuk membiarkan kuda iblis bertanduk satu memakan daging ulat sutra es Tianmeng, tetapi energi yang sangat besar dalam sekejap telah mempertahankannya ke tingkat basis budidaya 1000 tahun. Setelah terobosan, ukurannya juga menjadi lebih besar, rambutnya hitam dan halus, dan sudut tajam hitam di tengkorak mengeluarkan nafas yang tidak enak. Setelah basis budidaya mencapai milenium, aura di dalamnya juga menjadi lebih kuat. Namun, sikapnya terhadap Suran menjadi lebih patuh. Meskipun berdasarkan darahnya, saya tidak tahu apakah Suran adalah Ruibis, atau apa itu Ruibis. Tapi ia bisa merasakan rasa keintiman yang kuat dari tubuh Suran, dan ia juga tahu bahwa ia mampu menjadi makhluk roh 1000 tahun dengan begitu cepat juga dianugerahkan oleh Suran. Namun, Suran sedikit tertekan, mengendarai monster jiwa berusia 1000 tahun tampak terlalu sombong. Di benua Douluo, jumlah master roh tidak terlalu banyak dibandingkan dengan jumlah total manusia. Kebanyakan orang adalah warga sipil, dan jumlah guru roh tingkat tinggi bahkan lebih kecil lagi. Meskipun Suran dan yang lainnya sebagian besar adalah master jiwa, tempat yang mereka datangi adalah Akademi Master Jiwa, dan tempat di mana para master jiwa seperti medan semangat juang hanya bisa pergi secara alami. Semuanya adalah master jiwa. Makhluk jiwa 1000 tahun sudah sangat kuat bagi kebanyakan orang. Terlebih lagi, belum ada cara untuk menjinakkan makhluk jiwa. Suran memiliki makhluk jiwa 1000 tahun yang jinak sebagai tunggangan, yang pasti akan menarik perhatian banyak orang. Suran, kakak perempuan dan pangeran tertua, mereka sepertinya menunggu kita di gerbang kota, kata Zhu Suking. Yah, aku juga melihatnya, kata Suran sambil menatap tubuh Zhu Suyun dengan sentuhan kerinduan. Setelah meninggalkan kekaisaran bintang Luo begitu lama, dia tidak bisa melihat Zhu Suyun, dan dia secara alami melewatkannya karena panik. Di kerajaan Do Empire, ada banyak wanita cantik, tapi wanita seperti Zhu Suyun dengan lekuk tubuh wanita yang begitu kuat belum pernah melihatnya. Dan sekarang Suyun tampak lebih mengharukan. Berpakaian begitu khidmat, berdiri di depan gerbang kota, terlihat begitu mengharukan. Apalagi rasa khawatir dan kangen yang terpancar dari alis Willow membuatnya tampak seperti wanita yang merindukan kepulangan suaminya. Suran tahu apa yang dipikirkan Zhu Suyun tentang dia, tetapi untuk saat ini, dia masih tidak melakukan apa-apa, dan dia tidak memiliki cukup kekuatan untuk secara paksa merebut punggungnya dari tangan kerajaan. Dai Mubai adalah sampah. Bagi keluarga Dai, tidak ada gunanya selain wajah, jadi dia bisa dengan mudah meraih Zhu Suking. Tapi Zhu Yun adalah tunangan Davis. Davis adalah putra mahkota suatu negara. Jika perselingkuhan antara dia dan Zhu Yun terungkap, keluarga Dai tidak akan mudah untuk diajak bicara. Namun untungnya, Zhu Yun dan Davis selalu menghormati satu sama lain sebagai tamu. Davis tidak akan melakukan apapun pada Zhu Suyun sebelum mereka menikah. Untuk saat ini, ia masih memiliki cukup waktu untuk berkembang. Dengan tingkat pertumbuhannya, diperlukan waktu hingga 2 tahun untuk membalikkan pola kerajaan bintang Luo. Dengan bantuan Suyun, dia bahkan berkesempatan memanfaatkan kekuatan Davis. Lagi pula, dia tidak kekurangan uang sekarang. Dengan ribuan tulang jiwa, hanya selusin yang bisa menimbulkan sensasi di daratan. Siapa yang menjadikannya binatang buas? Dia kebetulan memiliki semua tulang jiwa yang tidak dimiliki manusia. Saudara Su kembali, tapi ini adalah nafas makhluk jiwa 1000 tahun. Saudara Su benar-benar dapat membuat makhluk jiwa 1000 tahun yang ganas dan kejam menjadi begitu jinak seperti tunggangannya. Davis sedikit bersemangat saat melihat Suran dan Zhu Suking, tetapi dia dengan cepat merasakan nafas monster jiwa berusia 1000 tahun,
dan langsung membuka mulutnya, sedikit tidak bisa dipercaya. Soulbeast tidak pernah berurusan dengan manusia, terutama Soulbeast yang berusia lebih dari 1000 tahun. Makhluk jiwa ini memiliki kebanggaan tersendiri terhadap tulangnya. Sekalipun makhluk roh tingkat ini ditangkap oleh manusia kuat di hutan perburuan, ia sulit untuk dipatuhi, dan bahkan lebih memilih bunuh diri daripada dikurung oleh manusia. Berada di penangkaran saja merepotkan, apalagi dijinakkan. Tetapi pada saat ini, dia melihat dengan jelas bahwa makhluk jiwa berusia 1000 tahun sangat patuh sehingga Suran dan Su Suking berkuda di bawah mereka, bergegas dengan cepat. Seperti yang diharapkan, saudara Su, sungguh luar biasa, bahkan makhluk jiwa 1000 tahun pun bersedia menjadi tuannya. Davis mengagumi, dibandingkan dengan monster jiwa 1000 tahun di bawah Suran, yang disebut BMW berkeringat di Royal Stables mereka itu sial. Kembalikan kudanya, apakah Suran 1/10 kecepatan kuda ini? Tidak peduli seberapa cepat kuda biasa, mereka juga binatang buas. Bisakah mereka dibandingkan dengan makhluk roh? Terlebih lagi, itu adalah makhluk jiwa 1000 tahun. Saudara Ran, Su Suyun mengarahkan pandangannya ke arah Suran, melihat Suran memegang Su Suking saat keduanya berkendara bersama, dengan cahaya aneh bersinar di dalam hatinya. Senang sekali bisa bersama kekasihmu dengan begitu lancang. Saat ini, dia sedikit iri pada Suking. Jika dia bukan kakak perempuan tertua, alangkah baiknya jika dia bukan orang yang akan menikah dengan Davis. Kalau begitu dialah yang bisa begitu dekat dengan Suran sekarang. Meskipun Suran telah kembali sekarang, meskipun dia ingin berkencan dengan Suran, dia harus tertutup, bahkan tidak terlalu dekat. Dia ingin mempercayakan Suran barang paling berharganya sebagai seorang gadis, tetapi dia belum bisa. Begitu hubungan mereka terungkap dan seluruh negeri berguncang, keluarga Su juga akan terlibat. Nafas yang mengerikan, apakah ini manusia surga? Mengerikan sekali menunggangi makhluk roh. Para penjaga di gerbang kota melihat pemandangan ini dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Uung membaca. Mereka sempat berfantasi tentang kemunculan seorang jenius tiada taraf yang dititipi pemuda itu, namun mereka tak menyangka dia begitu luar biasa. Dengan kecantikan tiada taraf yang mengendalikan jiwa binatang, sungguh pahlawan muda. Yang mulia, saudari, sesampainya di tempat itu, Su Suking langsung turun, berlari ke arah Su Suyun dengan penuh kasih sayang, dan memeluknya. Saudara Dai, saudari Suyun, saya tidak menyangka Anda akan menyambut saya dengan begitu serius. Bagaimana saya bisa menjadi Suran? Kata Suran sambil memegang kudanya dengan satu tangan. Saudara Susopan, saudara Su adalah bakat luar biasa dari Kekaisaran Bintang Luo saya, Kilinzi, Anda harus menerima hadiah ini. Jika Anda tidak khawatir bahwa Anda akan terlalu mencolok untuk mengungkapkan identitas Anda, saya juga akan memimpin banyak pelanggan saya ke satu. Kenali saudara Su, kata Davis sambil menepuk bahu Suran. Ini adalah episode lain dari saling hantamnya secara komersial. Suran dan Davis sama-sama adalah adonan stik goreng tua, jadi tentu saja mereka saling menyombongkan diri dan sopan. Saudara Su, kamu baru pergi selama beberapa hari, dan kekuatanmu menjadi sangat buruk, bahkan aku tidak dapat melihat basis kultivasimu. Bahkan makhluk roh 1000 tahun bersedia menjadi tungganganmu, kamu pantas untuk menjadi seorang jenius yang tiada taranya. Kata Davidsi, melihat ke arah gunung yang sangat lemah lembut di belakang Suran, sedikit meneteskan air liur. Jika dia juga memiliki tunggangan seperti itu, dia akan bisa menggunakannya untuk berpura-pura menjadi gelombang kekuatan setelah beberapa perburuan kerajaan. Saudara Dai Sopan, dalam beberapa bulan yang sama saya tidak melihatnya, semangat mendominasi saudara Dai semakin kuat. Saya dapat melihat bahwa di masa depan saudara Dai harus menjadi generasi kaisar kuno. Kata Suran, juga melambai pada Davidsi. Pada saat yang sama, Suran memandang Su Suyun. Dia sedang memeluk Suking. Gaun ungu menggambarkan sosoknya. Punggungnya yang ramping dan bokongnya yang bulat begitu memikat.
Saudara Dai, haruskah kita pergi ke kota dan mencari tempat terpencil untuk berbicara? Ada banyak orang di sini, kata Suran, matanya tertuju pada Zhu Zuyun, dan Zhu Zuyun juga menatap Suran, matanya saling berhadapan, penuh dengan orang kasih sayang. Suran dan Zhu Zuyun terhubung, kasih sayang di mata mereka memudar, dan tidak ada yang menyadari kesalahannya. Dan Davis, yang telah memikirkan cara memenangkan Suran, terlebih lagi. Baiklah, saudara Su, tolong. Davis mengulurkan tangannya dan berjalan di garis depan dengan sopan santun. Zhu Zuyun dan Zhu Suking berjalan sangat lambat sambil bergandengan tangan. Suran memimpin kudanya dan melihat tatapan Davis terus melihat ke depan. Dengan sosok besar Wookiee yang menutupinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan mencubit tubuh halus Zhu Zuyun. Zhu Zuyun diam-diam terus menatap tubuh Suran, tetapi merasakan gerakan berani Suran hampir mati, kakinya sedikit lemah. Suran terlalu berani. Davis ada di depan, jadi dia berani bersikap begitu berani. Hampir tidak dapat membantu, mata indah Zhu Zuyun menatap tajam ke arah Suran. Suran, orang jahat, baru saja kembali dan belum pulang, jadi dia sangat tidak jujur. Suran sangat berani, dan cepat atau lambat mereka akan terungkap. Zhu Suking dan Zhu Zuyun berpegangan tangan dan memperhatikan gerakan Suran. Mereka juga menatap kosong pada Suran, lalu menarik Zhu Zuyun menjauh dari Suran. Saudara Su, bagaimana kalau kita duduk saja di kedai ini? Perjamuan kerajaan besok, ketika saudara Su akan datang, saya akan memperlakukan saudara Su dengan baik. Ayah telah membicarakan tentang saudara Su selama saudara Su pergi. Yang tak tertandingi bakat. Davis berjalan di depan, tidak mengetahui gerakan Suran. Melihat penampilan mesra Zhu Zuyun dan Zhu Suking, dia pun menunjukkan senyuman lega. Zuyun dan Zhu Suking memiliki hubungan yang baik, dan Zhu Suking akan dapat memperoleh banyak kabar baik di masa depan. Hanya melalui berita ini dia dapat menangkap Suran. Awalnya, dia khawatir hubungan kedua saudara perempuan itu akan menjadi aneh setelah Suking pergi begitu lama, tapi sekarang sepertinya tidak ada yang aneh. Belum bagus. Meski sekarang mereka sudah dewasa, mereka masih bisa tidur di kasur tanpa penutup apapun. Kata kakak Dai, aku mendengarkan kakak Dai, kata Suran, dan menepuk bahu Davis dengan tatapan tidak curiga. Secara umum, para bangsawan harus waspada terhadap raja, tetapi di Suran yang terjadi adalah sebaliknya. Sayangnya Davis, orang bodoh kedua, tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan terus mendorong tunangannya keluar. Orang ini, menurut Anda, sedikit berbeda. Saya menandatangani kontrak pernikahan dengan Zhu Zuyun sejak saya masih kecil, dan saya belum bertemu sampai sekarang. Ini terlalu banyak. Jika Suran memilikinya, Zhu Zuyun akan memakannya sampai mati. Kadang-kadang, wajah diberikan, dan jika Anda masih tidak melakukannya, Anda hanya bisa mengatakan bahwa Tuan harus melakukannya dengan keras. Tapi untungnya, ada baiknya Davis kurang dalam hal ini. Hanya dengan cara inilah bayi Zuyun yang lugu dan bersih dapat diserahkan ke tangannya. Jika Dai Mubai penuh dengan rutinitas seperti dia, maka dia sangat khawatir dan ingin membawa pergi Zhu Zuyun. Namun kali ini dia tidak kembali dengan tangan kosong. Racun 10.000 Raja Iblis, racun 520.000 tahun, meminumnya. Secara alami, harta karun ini harus diserahkan kepada Zhu Zuyun untuk pertahanan diri. Jika ada yang tidak beres, cukup. Tidak beracun dan tidak suami. Hati wanita paling beracun di dunia. Orang baik, kombinasi Suran dan Zhu Zuyun, suami paling beracun ditambah wanita paling beracun. Keluarga Dai yang malang. ... Suran, Davis dan dua saudara perempuan Suking dan Zuyun sedang duduk mengelilingi meja persegi yang elegan, yang penuh dengan makanan lezat. Suran berbicara dengan Davis, dan merentangkan kakinya ke arah kaki panjang Zhu Zuyun. Suran sangat tidak bermoral karena mejanya yang panjang. Namun, kemampuan akting Suran sangat bagus bahkan Bu Yuena tidak bisa membedakannya.
Meskipun Davis tua dan pedas, dia berasal dari kepala minyak tua, tapi dia masih terlalu lemah dibandingkan dengan Suran, ahli rutinitas. Suran dan Davis berbicara dan berbicara satu sama lain di permukaan, terkadang bersulang dan minum bersama, terkadang bersandar di bahu mereka dan tidak melakukan apapun, tetapi di bawah meja mereka memprovokasi Zhu Zuyun. Di atas meja, Zhu Zuyun, Zhu Suking, dan Suran semuanya menyadarinya, dan Davis sendiri tidak mengetahui apa-apa. Davis terpesona oleh Suran, seolah-olah dia akan pergi ke surga, dan dia terus berteriak bahwa Suran luar biasa. Kesadaran mabuk sedikit bingung, Davis bahkan ingin memuja Suran. Wajah cantik Zhu Zuyun memerah saat ini, dan dengan godaan Suran, dia terus menarik kembali kakinya yang indah, ingin melarikan diri, dan dia mencintai dan membenci musuh Suran di dalam hatinya. Tapi dia juga bisa memahami Suran, dia tidak seperti itu. Suran telah lama berada di kerajaan Dou Empire, dan keduanya sudah lama tidak bertemu. Mereka baru saja mengkonfirmasi hubungan mereka sebelumnya, dan kasih sayang di hatinya telah terakumulasi di dalam hatinya, dan emosinya menjadi semakin kuat. Kini mereka baru bertemu, semua rasa sayang dilepaskan sekaligus. Gadis muda, kayu kering dan api yang berkobar. Hanya saja itu tidak berhasil sekarang, dia tidak seberani Suran. Zhu Suking meniduri Suran dengan keras. Embrio buruk Suran menjadi lebih berani. Pada saat ini, dia tidak dapat berhenti memikirkan apakah dia ingin membantu Suran membantu. Jika tidak, dengan keberanian Suran, dia takut dia masih berani melakukan sesuatu kepada saudara perempuannya di aula istana. Apa yang harus saya lakukan jika saya ketahuan saat itu? Dengan dia disembunyikan dari samping, bahkan Davis pun tidak akan mudah curiga. Tidak masalah jika saudara perempuannya hangat, tetapi dalam hal ini, dia sedikit khawatir Suran akan menjadi iblis lagi dan memiliki pikiran buruk. Setelah sekian lama, makan selesai, dan hari sudah larut. Saya ingin minum lebih banyak anggur dengan Davis, dan setelah membuatnya mabuk, saya akan menghabiskan kehangatan dengan bayi saya Zuyun. Tapi Davis berasal dari keluarga kerajaan, jadi dalam hal minum, dia cukup baik. Anggur biasa sulit membuatnya mabuk. Namun meski begitu, Davis masih mabuk, dan Suran dengan berani meletakkan tangannya di pinggang Zhu Zuyun. Davis bahkan tidak menyadarinya. Saudara Su, kamu tidak bisa minum lagi, kamu akan benar-benar mabuk jika meminumnya lagi. Davis tetap sadar setelah menghabiskan segelas anggur, lalu berkata kepada Suran. Ayah telah mendengar bahwa saudara Su telah kembali dan menyiapkan makan malam. Besok saya akan minum-minum bersama saudara Su, dan saya tidak akan mabuk atau kembali. Kata Davis, menepuk bahu Suran, dan berkata dengan puas. Anggur hari ini sungguh nikmat. Suran pantas menjadi pria yang temperamen, dan minum bersama Suran adalah suatu kesenangan. Itu wajar, mari kita minum yang enak besok. Kalau begitu, kakak Dai, Suking dan aku akan pulang dulu. Paman dan mereka mungkin masih menunggu kita, kata Suran sambil menarik Zhu Suking untuk pergi. Dia pergi keluar dan memanggil pelayan di hotel untuk mengizinkan dia mengirim Davis kembali. Jika tidak, dia khawatir Davis akan pusing dan memanfaatkan Zuyun. Setelah Suran pergi, Davis meminum secangkir teh sadar perlahan, dan semangat anggurnya sedikit hilang. Saudara Su benar-benar memiliki bakat yang luar biasa, dan dia juga orang yang paling cakap di bawah jabatan saya, Davis, seru Davis. Bahkan orang lain, semua penjaga pintu di dalam dan di luar istana kekaisaran, berada jauh di belakang Suran. Suran, bakat luar biasa, digunakan untuknya. Ini mungkin ditakdirkan oleh Tuhan, dan di masa depan dia harus menjadi raja yang kuat. Yah, kakak Ran memang sangat baik. Wajah Zhu Zuyun sedikit memerah, melihat ke arah Suran, menggigit bibir merahnya, matanya yang indah penuh kasih sayang. Tapi kakakku terlalu buruk, jadi dia menggodanya, berbalik dan pergi. Tapi apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak pergi?
Davis belum sepenuhnya mabuk. Sekarang, identitas dirinya dan Suran masih sangat jauh. Dia hanya bisa menunggu sampai Suran menjadi lebih kuat. Rumah Sprite dan yang lainnya telah menerima kabar tentang kembalinya Suran ke kota, dan telah menunggu di rumah. Suran dengan angkuh memasuki kota dengan monster jiwa berusia 1000 tahun. Bagaimana mereka bisa mengetahuinya? Makhluk jiwa berusia 1000 tahun, bagaimana ia juga bisa memiliki kekuatan tempur sekte jiwa? Terlebih lagi, makhluk roh dengan peringkat ini umumnya adalah makhluk yang tidak dapat dijinakkan. Bahkan judul Douluo sulit menjinakkan kelas makhluk jiwa ini. Semakin kejam mereka melawan kelas makhluk jiwa ini, semakin mereka menolak untuk menyerah. Tapi Suran mampu membuat makhluk jiwa berusia 1000 tahun menyerah padanya. Itu memang sangat aneh. Di aula Subangga, semua tetua sedikit bersemangat. Mereka tahu bahwa Suran adalah harapan keluarga Su. Dengan bakat Suran, hanya menjadi judul Douluo di masa depan yang akan mengubah struktur kekaisaran bintang Luo. Anak itu, Suran, sudah kembali, kata seorang lelaki tua berambut abu-abu saat ini. Dia memiliki wajah tua, tetapi semangatnya sangat kuat. Matanya menatap ke pintu seperti elang, berdiri dengan tangan di belakang. Dia adalah kakek Sprite, kakek Suzuking, Suao, yang terkuat di level kontra, dan yang terkuat di keluarga Su. Sprite baru saja memasuki usia parubaya, dan di atasnya terdapat leluhur dari keluarga Su. Sebagai keluarga besar kekaisaran bintang Luo, keluarga Su secara alami memiliki level kontra yang kuat. Sebelumnya, kebangkitan Suran dari keluarga Su terlalu mendadak, dan kemudian Suran langsung meninggalkan kekaisaran bintang Luo. Oleh karena itu, para tetua keluarga Su dan beberapa senior tidak terlalu mengenal Suran, dan hanya mengetahui bahwa Suran adalah Suran yang kuat yang harus ditanggapi dengan serius oleh keluarga kerajaan. Sekarang Suao ingin mencoba kekuatan Suran. Kakek, menurut berita yang baru saja datang, Suran sepertinya sedang minum dengan pangeran tertua. Su dengan bangga menjawab, sangat bangga pada dirinya sendiri. Suran, sang bocah, tampak sangat memeluk paha sang pangeran. Dengan hubungan Suran dengan pangeran tertua, keluarga kerajaan juga tidak akan mewaspadainya. Saat itu, dia bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk bangkit. Ya, Suao mengangguk puas, melihat keluar pintu, dan sedikit memahami Suran di dalam hatinya. Suran adalah seorang jenius dari Tianzong, tetapi seorang jenius dari Tianzong seperti Suran, yang memiliki prestasi seperti itu di usia ini, pasti akan menumbuhkan kesombongan, yang tidak akan membantu budidayanya. Jadi hari ini dia akan mengalahkan Suran. Meskipun Suran adalah seorang jenius, dia belum menjadi seorang yang kuat. Ada kesenjangan antara yang jenius dan yang kuat. Sebelum dia tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik yang nyata, kekuatan dan statusnya seperti kastil di udara, dan dia jatuh pada sentuhan pertama. Suran dan Su Suking datang menuju aula keluarga Su di bawah kepemimpinan kepala pelayan. Segera saya menemukan nafas yang kuat. Meskipun keluarga Su tidak memiliki gelar Douluo, mereka juga merupakan orang kuat dengan level jiwa Douluo. Dia belum pernah melihat senior tua dari keluarga Su sebelumnya. Sekarang mereka tidak bisa duduk diam, apakah mereka tertarik padanya? Ledakan. Ketika Suran baru saja melangkah ke pintu, Suao menindak Suran dengan kecepatan kilat. Kecepatannya sangat cepat, dan Su Chengrong serta yang lainnya sedikit terkejut. Kakek, jangan. Melihat perubahan mendadak ini, Su Suking berseru, lalu meraih tangan Suran, berusaha mencegah Suao melakukan apapun padanya. Meskipun Suran sangat kuat, dia tidak akan menjadi lawan kekuatan kontra. Kamu berdiri di sampingku sebentar, kakek hanya ingin menguji kekuatanku, kata Suran, melepaskan Su Suking dari pelukannya. Kekuatan roh di tubuhnya melonjak, dan pita emas gelap melintas di tangan kirinya. Aura menakutkan milik binatang berumur 100.000 tahun itu tiba-tiba terlepas, membuat semua orang di seluruh ruangan tidak nyaman, dan Suao,
yang menghadap Suran, sangat terkejut, sosok yang menyerang Suran. Juga dijeda, nafas binatang yang sangat kuat. Suao bergumam di dalam hatinya. Sebagai seorang kontra yang kuat, tentu saja ia memiliki pengetahuan yang luas. Tapi dia belum pernah melihat aura binatang sekuat itu sebelumnya. Nafas seperti ini telah mencapai level 100.000 tahun. Suran sebenarnya memiliki tulang jiwa 100.000 tahun. Tulang jiwa sudah menjadi harta paling berharga, dan tulang jiwa 100.000 tahun adalah harta paling banyak di antara harta paling banyak. Suran sebenarnya memiliki harta karun seperti itu. Tampaknya Suran lebih dari sekedar murid keluarga Su. Dia mungkin juga memiliki peluangnya sendiri di kerajaan Dou Empire. Lumayan, generasi mudanya buruk, hanya saja basis kultivasimu masih lemah, belum cukup untuk menampilkan kekuatan tulang roh ini sepenuhnya. Suao berkata dengan ringan. Berapa banyak kekuatan yang dimiliki Suran ketika dia masih sangat muda. Dengan harta tertinggi di tubuhnya dan tanpa dukungan kekuatan jiwa, saya khawatir akan sulit menggunakan kekuatan tulang jiwa ini. Robek cakarnya, Suran tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Meski kekuatan Suao kuat, dia tidak lemah. Apalagi jika dia tidak menggunakan martial soul, keuntungannya semakin besar. Karena dia memiliki darah Ruibis, darah ini telah mengubah fisik manusianya, dan dengan kemampuan roh tulang roh, Suao jelas bukan lawannya. Cahaya keemasan gelap di telapak tangan Suran memanjang, dan 5 cakar emas gelap yang sangat tajam serta Suao menyerang. Ledakan, fluktuasi energi yang kuat melanda, dan Suao mundur 7 atau 8 sebelum berhenti. Ada darah merah mengalir perlahan di tangannya. Su Pride, semua tetua keluarga Su, dan Su Suking melihat pemandangan ini. Mereka langsung tercengang, dan berdiri di sana dengan hampa, tidak bisa berkata-kata. Yang terkuat dari keluarga Su, Suao, leluhur tertua di keluarga Su, yang telah berlatih selama lebih dari 200 tahun, telah kalah dari Suran. Sekalipun nenek moyang tidak menggunakan seni bela diri, mereka hanya menggunakan daging mereka untuk melawan Suran, tetapi gelombang nenek moyang ini dirugikan, itu sangat keterlaluan. Yang terpenting nenek moyang terluka. Darah di telapak tangan mengalir. Tulang jiwa 100.000 tahun. Dibudidayakan hingga level 50. Suao merasakan gelombang besar di hatinya, dan dia tidak menyangka bahwa kekuatan Suran akan begitu kuat, dan dia bahkan akan melukai dirinya sendiri. Dia adalah jiwa Dou Luo, tetapi tanpa melepaskan semangat bela dirinya, dia dapat dengan mudah mengalahkan kaisar jiwa dengan kekuatan fisiknya. Dan Suran sekarang, kekuatan ini agak terlalu menakutkan. Dan ketika Suran meninggalkan kota Xingluo terakhir kali, dia masih menjadi penguasa jiwa, sekarang dia berada di level 50, hanya 1 langkah lagi dari Raja Jiwa. Kekuatannya kuat, dan tingkat pertumbuhannya sangat buruk. Ya Tuhan, tulang jiwa 100.000 tahun. Tulang jiwa 100.000 tahun yang baru saja digunakan Suran. Ya, jika bukan karena tulang jiwa legendaris 100.000 tahun, leluhur pasti tidak akan terluka. Lebih dari itu, tulang jiwa Suran ada di telapak tangannya. Ini bukan hanya tulang jiwa berumur 100.000 tahun, tapi juga tulang jiwa berumur 100.000 tahun yang melekat. Orang tua dan tetua Su Pride dan Su berbicara dengan penuh semangat. Suran adalah jenius dari keluarga Su. Semakin kuat Suran, semakin kuat keluarga Su. Jika Suran menjadi kekuatan tertinggi di dunia di masa depan, maka keluarga Su akan menjadi keluarga tertinggi, setidaknya tidak lebih buruk dari keluarga Tang dan keluarga Ning. Bangkitnya keluarga Su, kekuatan yang dapat mereka kendalikan itu akan terjadi menjadi lebih besar dan lebih besar. Suran adalah harapan keluarga Su, dan mereka tentu berharap Suran lebih kuat dari yang lebih baik. Kakek, Suran tidak bermaksud begitu. Su Suking berkata dengan bingung saat melihat kakeknya terluka. Dia takut kakeknya akan marah, dan kemudian menghukum Suran. Menariknya, saya tidak menyangka Suao suatu hari nanti akan jatuh ke tangan generasi muda keluarga Su. Suao berkata dengan ringan,
matanya bersinar terang. Merupakan hal yang luar biasa bagi seorang jenius yang tiada taranya untuk muncul di keluarga Zhou mereka. Bagaimana dia bisa melawan Suran? Tapi baiklah, sekarang dia semakin tertarik pada Suran. Di manakah batas Suran? Dengan tulang jiwa berusia 100.000 tahun terpasang, kekuatan Suran seharusnya mencapai tingkat Santo jiwa, atau bahkan lebih kuat. Kalau dipikir-pikir, Suao langsung melepaskan Wuhun tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 8 cincin roh dari 2 kuning, 2 ungu, 4 hitam berkedip dan naik, dan aura di tubuhnya menjadi sangat menakutkan. Merasakan nafas Suao, Suliong dan yang lainnya berseru-seru. Suao, pria yang sangat kuat, mulai menganggapnya serius. Bahkan Wuhun pun dibebaskan. Suking, jangan khawatir. Aku tidak akan menyakiti cucu iparku. Kalau tidak, bukan hanya kamu yang tertekan, kata Suao sambil melihat ke arah Su Suking yang berdiri di samping mondar-mandir dengan cemas. Oh, wajah cantik Su Suking memerah setelah mendengar ini. Tapi kegelisahan di hatiku sudah banyak berkurang. Kakek selalu jujur dan murah hati, bagaimana dia bisa menyasar generasi muda dengan potensi seperti itu? Saat ini, dia seharusnya mencoba menguji kekuatan Suran. Setelah melepaskan semangat bela diri, Suao memiliki seekor kucing hitam besar di belakangnya, memancarkan cahaya dingin yang tak ada habisnya, kucing hantu semangat bela diri yang diwarisi Zhou. Suao, kontra tingkat 88, yang terkuat pertama dari keluarga Zhou, dan kepala keluarga Zhou sebelumnya. Sekarang giliranmu. Setelah Suao melepaskan jiwa bela dirinya, dia tidak terburu-buru melakukannya, tetapi mengarahkan pandangannya ke arah Suran, dengan cahaya yang memuaskan di matanya. Orang normal akan sedikit tergerak bahkan jika dia tidak takut dan tidak takut ketika menghadapi pembangkit tenaga listrik level kontra. Tapi Suran tidak memiliki sedikit pun emosi, dan dia menakutkan dari generasi ke generasi. Tapi bagaimana dia tahu bahwa kekuatan setiap binatang buas yang dilihat Suran di hutan besar Xingluo jauh melampaui dirinya. Suran bahkan berani memanfaatkan usahanya untuk menyembuhkan Gu Yuena dan memanfaatkannya. Dikatakan bahwa pantat harimau tidak dapat disentuh, tetapi Suran berani menyentuh pantat naga, masih meremas dan menepuk. Suran secara alami tidak akan panik karena kekuatan Suao, apalagi Suran mungkin bukan lawan Suao. Baik itu kekuatan atau kecepatan, Suran tidak akan lebih lemah dari Suao. Bahkan tanpa 10.000 bis armor, Suran tidak akan lebih lemah dari kontra manapun. Oke, kuharap kakekku mau mengajariku. Suran tersenyum. Suao adalah kakek Zhou Suking, dan tentu saja kakeknya. Kekuatan roh agung yang tak ada habisnya di tubuh Suran melonjak, dan 4 cincin roh hitam besar berkedip di bawahnya. Dia memegang pedang Excalibur, dan temperamennya menjadi dingin dan galak. Kekuatan roh Suran sangat kuat, meskipun hanya level 50, tetapi dalam hal kekuatan, cadangan kekuatan roh sudah setara dengan Master Roh tingkat Soul Saint. Kekuatan jiwa kental yang bagus. Suao, Su Chengrong, dan yang lainnya memandang Suran dengan heran, dan sudut mulut mereka bergerak-gerak. Secara umum, orang yang berlatih dengan cepat, kekuatan jiwanya akan menjadi sia-sia. Karena Anda telah dikultivasikan secara paksa untuk menjadi lebih kuat, dan lupa memadatkan dan mengompres kekuatan jiwa Anda akan menyebabkan kekuatan jiwa Anda sedikit melayang. Tapi Suran tidak terlihat sia-sia. Basis budidaya yang tidak dapat dijangkau oleh Raja Jiwa, cadangan kekuatan jiwa hampir dapat dibandingkan dengan orang bijak jiwa biasa. Bahkan cadangan kekuatan jiwa suci jiwa yang menggunakan narkoba dan mencampuradukannya belum tentu memiliki banyak Suran. Kecepatan kultivasi Suran yang cepat sudah cukup, kekuatan jiwanya masih sangat kental. Gila, apakah Suran masih seorang individu? Mengapa begitu sulit bagi orang lain untuk berkultivasi? Suran merasa dia baru saja mulai berlatih dengan santai. Saat ini, Suao, Su Chengde dan yang lainnya mulai memarahi ibu mereka secara bersamaan.
Ketika saya berpikir bahwa saya baru berkultivasi sampai titik ini, ketika saya kelelahan, saya merasa sedikit menangis di hati. Orang-orang benar-benar menjengkelkan daripada manusia. Selain itu, 4 cincin roh di bawah tubuh Suran semuanya berwarna hitam, yang sangat konyol. Dari zaman kuno hingga sekarang, saya belum pernah mendengar berapa banyak orang yang memiliki konfigurasi cincin roh sekuat itu. Suran melawan langit. Untungnya, orang jenius seperti itu berasal dari keluarga Su mereka. Kakek, ada apa? Suran bertanya. Kamu duluan. Aku akan membiarkanmu melakukan 3 trik, kata Suao sambil berdiri dengan tangan di tangan. Lagi pula dia adalah orang pertama di keluarga itu, yang bergelar Douluo dari tingkat 88, patriark dari generasi sebelumnya dari keluarga Su. Cukup memalukan menggunakan seni bela diri untuk menghadapi seorang junior, jadi tentu saja dia tidak bisa ambil inisiatif. Meskipun Suran adalah iblis, dia dibatasi oleh kekuatan rohnya dan tidak akan terlalu kuat. Dia telah melepaskan Wuhun sekarang, dan dia tidak percaya Suran akan menyakitinya. Lagi, biarkan aku melakukannya dulu. Suran memandang Suao dengan aneh, ekspresinya sedikit aneh. Sebagai seorang pendekar pedang, jika dia melakukan tembakan pertama, dia khawatir leluhur tua di depannya akan sangat tidak tahu malu. Sebagai seorang pendekar pedang, tembakannya seperti kejutan, dan dia menghabisi musuh dalam sekejap tanpa menyeret kakinya. Jika dia menembak lebih dulu, dan keduanya begitu dekat, Suao bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, saya khawatir dia akan langsung dikalahkan. Jika jarak keduanya lebih jauh, lebih baik dikatakan, ini, bukankah dia mencari kematian? Menantu perempuan, jangan ragu, ayo kita lakukan dengan cepat. Biarkan aku melihat kekuatanmu, kata Suao, berdiri dengan tangan di tangannya, gambaran seorang master. Surprise melihat pemandangan ini dan tidak bisa tidak mengaguminya sedikit pun. Ini adalah dewa perang keluarga Su mereka. Baik itu toleransi maupun penanaman, semuanya adalah objek pemujaan mereka. Oke. Suran mengangguk, memegang gagang di tangannya. Pada saat ini, udara di dunia tempat Suran sedikit terdistorsi, Suran dan pedang di tangannya tampak menyatu menjadi satu. Pada saat Suran memahami arti pedang, Suran awalnya menyadari kesatuan manusia dan pedang. Jika pedang Douluo muncul di sini, dia pasti akan berseru ketika melihat adegan ini. Dia sudah berusia lebih dari 60 tahun ketika dia menyadari bahwa pedang itu adalah satu. Pada saat itu, manusia dan pedang yang dia pahami ketika dia menyempurnakan maksud pedang dari 7 pembunuhan adalah satu. Kesatuan manusia dan pedang merupakan langkah awal membuka bidang kendo. Setelah memahami langkah ini, tidak jauh dari apa yang dipahami domain tersebut. Pada usia Suran, tingkat kultivasinya hampir mendekati pemahaman, dia adalah bakat yang bisa disebut monster. Apa ini? Su Chenrong dan yang lainnya telah mengamati Suran, dan mereka juga melihat perubahan abnormal Suran saat ini. Hanya saja mereka belum menyentuh alam ini dengan basis budidayanya. Surga dan manusia adalah satu. Bukan seperti itu. Suao memperhatikan perubahan pada tubuh Suran, dan langsung memikirkan alam menakutkan itu. Hanya dengan memahami alam kesatuan alam dan manusia seseorang dapat mempunyai kesempatan untuk memasuki alam melampaui tingkat 95. Namun, kesatuan pedang manusia Suran memiliki bentuk dasar kesatuan alam dan manusia. Anak ini berbakat dekat dengan iblis. Mengerikan, menakutkan. Suao bergumam sambil menelan ludahnya. Kakek, aku yang mengambil gambarnya. Suran mengingatkan, membunuh kendo, membunuh niat pedang. Suran bergumam, cahaya pedang yang menakutkan keluar dari tangannya dan dengan cepat menyapu ke arah Suao. Setelah Suran memahami maksud pedang, kemampuan roh cincin roh tidak lagi penting bagi Suran. Niat pedang adalah kekuatan paling murni yang dimiliki pendekar pedang. Niat pedang yang dikeluarkan menurut hati pendekar pedang adalah kekuatan kendo yang paling kental.
Dengan basis budidaya 50 tingkat suran, niat pedang yang dilepaskan dengan seluruh kekuatannya seperti pilar pedang merah, menakutkan. Brengsek, brengsek. Tetua Su Pride dan Su menyaksikan adegan ini dan langsung bingung. Kecepatan pedang ini hampir mencapai ekstrim, kekuatan pedang ini juga sangat kuat, dan kekuatan atribut pedang ini sangat murni. Apakah ini kekuatan ofensif yang dapat dilepaskan Suran dari budidayanya? Pedang ini bahkan bisa mengancam nyawa Kontra. Oleh karena itu, pada saat mereka melihat pedang Suran, mereka tidak lagi tahu harus berkata apa, hanya meledak secara naluriah. Brengsek, Suao tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak ketika melihat ini. Dia menduga kekuatan Suran mungkin berada di antara Soul Sage dan Kontra. Jadi dia meminta Suran untuk bergerak, juga siap untuk membiarkan Suran melakukan 3 trik. Tapi bagaimana dia tahu bahwa Suran begitu kuat? Seorang pria muda, seorang guru roh tingkat 50 yang tidak memiliki cincin roh kelima, memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Pedang ini cukup untuk mengancam semua Kontra. Dan karena dukungannya, dia bahkan belum melepaskan kemampuan jiwa apapun sekarang. Topeng Iblis Dunia Bawah. Melihat hal tersebut, Suao tidak berani berpura-pura dipaksa, kemampuan roh ke-8 dilepaskan secara langsung, dan aliran cahaya gelap menyelimuti dirinya, membentuk perisai cahaya hitam untuk melindunginya. Tapi ketika topeng hitam itu baru saja terbentuk dan masih tidak stabil, cahaya pedang Suran tiba. Ini adalah pedang yang mengandung niat pedang membunuh yang paling murni. Pedang ini sepenuhnya mengevakuasi hampir 1/5 kekuatan jiwa Suran. Niat pedang, energi kendo paling murni, kekuatan jiwa yang dikonsumsi juga sangat menakutkan. Bang! Jiang Wang langsung menghantam sampul hitam tubuh Suao. Sampul hitam itu bergetar, dan kemudian segera pecah. Kemudian cahaya pedang langsung mengenai tubuh Suao. Ledakan. Suao langsung terbang, di belakangnya, meja dan kursi kokoh di aula semuanya hancur. Akhirnya, Suao menabrak pilar tebal sebelum berhenti perlahan. Rumput. Suao jatuh ke tanah, mendengus, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak lagi. Apakah Suran masih manusia? Mengapa begitu kuat? Apakah ini masih keturunan keluarga Su? Bagaimana perasaanmu kalau dia hampir sama dengan lelaki tua jahat ini? Dengan kekuatan Suran, bahkan jika dia serius dan berusaha sekuat tenaga, dia mungkin akan sebaik Suran. Jika Suran memiliki kartu lain yang lebih kuat, mungkin. Kakek, leluhur. Melihat pemandangan ini, Su Suking, Su Xing dan mereka sangat ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Suran benar-benar dapat melukai Suao yang telah melepaskan jiwa bela dirinya. Kontra, level 88, bahkan jika dia melihat ke daratan, dia bisa melakukannya dengan benar. Namun, dia dibelah oleh pedang Suran. Apakah Suran sudah begitu kuat? Bahkan jika Suran dibatasi oleh kultivasinya yang dangkal, tingkat kultivasinya belum meningkat. Tapi kekuatannya sudah sangat buruk. Kakek, kamu baik-baik saja. Suran melihat pemandangan ini dengan tenang, mengetahui bahwa kekuatannya tidak boleh buruk. Tapi bagaimanapun juga, dia belum pernah benar-benar bertarung, jadi dia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengukur kekuatannya sendiri. Namun di luar dugaan, Yi Jian, orang pertama di keluarga Su, telah tiada. Meskipun Suao Tuo lebih tua, meskipun dia melawannya dengan seluruh kekuatannya, diperkirakan dia tidak akan menjadi lawannya. Setelah armor 10.000 binatang digunakan, Suao hanya bisa menerimanya dalam menghadapi tingkat pertahanan itu. Saya baik-baik saja. Suao bangkit dari tanah dan berkata dengan marah. Saat ini, kepalanya acak-acakan, dan jubah di tubuhnya tidak robek. Ada bekas pedang merah panjang di kulit yang terbuka, tapi tidak terlalu sakit. Suao, orang pertama di keluarga Su, secara alami dilengkapi dengan tulang jiwa utuh. Di saat-saat terakhir, Suao tidak ragu-ragu, dan langsung melepaskan kemampuan roh dari tulang batang tubuh, memblokir sebagian besar serangan Suran.
Dua keterampilan pertahanan berturut-turut memblokir sebagian besar energi pedang Suran, tetapi energi pedang yang menimpanya pada akhirnya berkurang banyak, dan itu tidak menyebabkan dia terluka terlalu serius. Kamu nak, mata Zuao seperti elang, dia menatap lurus ke arah Suran, berjalan mengelilingi Suran 2 kali, dan bergumam setelah dia benar-benar tidak dapat melihat petunjuk apapun. Nak, kamu tidak akan salah minum obat, kekuatannya sangat kuat. Kamu pasti generasi muda terkuat di dunia, kata Zuao. Melihat dunia, bahkan pelaku kejahatan di Istana Wuhun jauh lebih rendah dari Suran. Meskipun Bibi Dong berada di bawah mahkota paus, dia tidak begitu mempesona ketika dia masih muda. Tidak, Zuao tiba-tiba berbicara dan memandang Su Suking. Suking, tingkat kultivasimu. Zuao sedikit linglung, dan Suran memiliki bakat yang kuat. Suran adalah binatang yang tidak bisa dibandingkan dengannya. Tapi bagaimana tingkat kultivasi Su Suking tiba-tiba menjadi begitu kuat, itu sedikit mempesona. Kakek, saya sekarang berada di basis budidaya tingkat 37. Su Suking berkata, kekuatan jiwa yang dilepaskan, itu benar-benar fluktuasi kekuatan jiwa tingkat 37. Tingkat 37, Suking, bagaimana kamu melatih kultivasimu? Subright dan beberapa tetua juga tercengang pada saat bersamaan. Suran adalah monster, bukankah Suking juga jenius di level monster? Tapi bakat Suking sangat bagus, mengapa mereka tidak menyadarinya sebelumnya? Itu semua dipersembahkan oleh Suran. Su Suking tersenyum dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang lengan Suran. Jika bukan karena Suran, dia tidak akan tahu apakah dia memiliki kesempatan untuk menembus judul Douluo sepanjang hidupnya. Tapi sekarang, selama tidak ada kecelakaan, dia hampir bisa terus menembus judul Douluo. Apakah Suran lagi? Sudut mulut semua orang bergerak-gerak. Suran benar-benar penjahat. Tidak masalah jika Anda begitu hebat dalam kultivasi Anda sendiri, dan jika Anda mengajak orang lain, itu sangat luar biasa. Teman baik, ini sengaja untuk mematahkan semangat mereka. Namun, kesalahan tetap disalahkan. Hati mereka masih sangat bersemangat. Saat ini, Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun hanya memiliki 2 yang bertajuk Douluo, yaitu Pedang Douluo dan Bon Douluo. Jika 2 judul Douluo muncul di keluarga Su mereka akan dapat menghadapi keluarga Biao Ning secara langsung. Ini masih menjadi kekuatan budidaya, ditambah pengaruh keluarga Su di kalangan militer dan politik, keluarga Su akan memberikan kekuatan sejati kepada oposisi. Menantu laki-laki, apa yang terjadi? Zuao bertanya. Dia dapat melihat bahwa kekuatan roh Su Suking juga sangat kental, meskipun tidak sebanding dengan kekuatan roh lembut Suran, tetapi itu cukup memuaskan, tanpa sedikit pun kesia-siaan. Karena beberapa petualangan, saya menemukan beberapa rumput peri di alam rahasia kerajaan Do Empire. Rumput peri ini dapat meningkatkan budidaya master jiwa tanpa efek samping apapun. Namun, rumput peri ini langka dan membutuhkan waktu ribuan tahun. Baru kemudian bisakah tanaman berikutnya tumbuh lagi, kata Suran. Jadi begitu. Semua orang mengangguk dan tidak bisa tidak iri pada nasib baik Suran. Tapi untuk kesempatan Suran, tidak ada keserakahan. Terkadang memang ada takdir, tapi tidak ada waktu untuk memaksakannya. Suran adalah harta karun keluarga Su. Hanya ketika Suran ada di sana, keluarga Su mereka bisa menjadi lebih kuat. Hal-hal lain, seperti rumput peri dan harta berharga, tampaknya tidak berharga dibandingkan dengan Suran. Selain itu, Suran mampu menyerahkan rumput peri kepada Suking untuk ditelannya, yang cukup untuk menjelaskan karakter Suran. Jika Suran memiliki harta ekstra, dia tidak akan memperlakukan keluarganya dengan salah. Kakek, ayah mertua, dan orang tua, kali ini saya tidak kembali dengan tangan kosong. Saya juga membawa beberapa hal menarik untuk keluarga, kata Suran, mengeluarkan 3 kotak hitam dari pemandu jiwa penyimpanan, dan secara alami kotak itu ada di dalamnya. Sepotong tulang jiwa ditempatkan. Suran tidak kekurangan tulang jiwa sekarang,
kecuali itu adalah tulang jiwa yang berusia lebih dari 100.000 tahun, Suran bahkan tidak akan melihatnya. Oh, Suao melihat ketiga kotak yang dikeluarkan Suran, merasa sedikit gatal di hatinya. Suran, penjahat yang mempesona ini, bukanlah hal yang baik, dan dia tidak akan malu karenanya. Ini pasti harta karun yang bagus. Namun sebagai leluhur harus tenang. Adegan apa yang belum dia lihat, apa yang bisa membuatnya terkesan. Tapi saat berikutnya, ketika dia membuka kotak harta karun, dia langsung menghancurkan pertahanannya. Tulang roh, 3 tulang jiwa, Suao dan Su bangga, mata mereka tegak. Pada saat ini, 3 tulang roh yang berkedip dengan cahaya dingin dan cahaya hitam ditempatkan di depannya. Usia terendah dari tulang jiwa ini juga berusia 40.000 tahun, dan yang tertinggi bahkan mendekati 60.000 tahun, dan jiwa-jiwa ini tulangnya adalah semua atribut gelap, dan sangat cocok dengan atribut kucing hantu. Tulang jiwa adalah harta karun, dan puluhan juta koin jiwa emas dilelang di setiap kesempatan, tetapi tetap saja tak ternilai harganya. Tulang roh usia tinggi adalah harta karun dari sebuah pesta, kecuali jika kekuatan yang kuat dimusnahkan, jika tidak, tulang tersebut tidak dapat dibeli. Tulang roh usia tinggi jarang terjadi, dan tulang roh usia tinggi yang cocok dengan atributnya bahkan lebih sulit ditemukan. Mereka telah melihat banyak tulang roh di keluarga Su selama bertahun-tahun, dan jumlahnya sangat banyak, beberapa tulang roh yang bisa digunakan pada tubuh mereka sendiri. Sekarang tiba-tiba, harganya menjadi 3 yuan. Bisakah mereka tidak bersemangat? Memiliki junior seperti Suran benar-benar merupakan berkah dari keluarga Su mereka. Bangga, kamu melakukan pekerjaan dengan baik, kata Suao setelah menahan diri untuk waktu yang lama. Menikahi Zhu Suking dengan Suran, keluarganya sangat jenius, sungguh menguntungkan. Ini adalah awalnya. Dengan bakat Suran, dia tahu betul bahwa dia akan berdiri jauh di puncak daratan, dan semua orang, bahkan judul Douluo tingkat 99, akan mengaguminya. Ya, senang sekali Su King mengikutinya. Su dengan bangga tersenyum. Keputusan paling tepat yang dia buat dalam hidupnya adalah menikahkan Su King dengan Suran. Dengan Suran, keluarga Su mereka akan mencapai puncak dalam 200 tahun ke depan. Saat ini, Suran telah menarik Zhu Suking dan berjalan menuju kamar. Di malam hari, ada keheningan dan tidak ada yang mengganggu. Waktu yang menyenangkan tidak bisa disia-siakan begitu saja. Suran yang bau, aku akan segera bangun, dan matahari akan mengeringkan pantatku. Pagi-pagi sekali, Zhu Suking mengguncang Suran. Wah, Suking, aku masih ingin tidur lebih lama. Suran menguap, menyipitkan mata untuk melihat dunia luar, berbalik dan terus tertidur seperti ikan asin. Pulanglah pada hari pertama. Jangan tidur. Zhu Suking meraih lengan Suran dan mencoba menyeretnya ke atas. Dia malu untuk tetap tertidur di hari pertama ketika dia tiba di rumah. Jika anggota keluarga mendatangi mereka dan mengetahui betapa malunya mereka tidur bersama, berarti mereka belum menikah. Juga, kita akan menemui bibiku hari ini. Kita tidak boleh terlambat, kata Zhu Suking sambil menarik Suran ke atas. Bibi, bibi apa? Suran datang dengan penuh minat. Karena ini adalah bibi Zhu Suking, maka ia harusnya dari generasi Zhu Xing, sesuai dengan adat pernikahan antara dua keluarga Dai dan Zhu. Bukankah bibi Zhu Suking adalah ratu? Huff, bibiku adalah ratu hari ini, kata Zhu Suking sambil cemberut, mengangkat kepalanya, dan berkata dengan bangga. Wow, luar biasa. Apakah kita akan menemui ratu hari ini? Suran merasa jauh lebih energik saat mendengar itu adalah ratu. Lagi pula, dengan gen keluarga Zhu, ratu seharusnya sangat cantik, dan dia harus memiliki sosok yang sangat baik. Tapi, dia tidak tahu, bagaimanapun juga, itu adalah wanita Kaisar Dai. Ya, nama bibiku adalah Julia, sepupu ayah, dan dia juga ratu saat ini. Awalnya, dia harus berasal dari garis keturunan langsung keluarga Zhu untuk bergabung dalam pernikahan untuk menjadi ratu. Tapi bakat bibi terlalu kuat,
lebih kuat dari jalur langsung lainnya. Bibi saya selalu sangat memperhatikan perkembangan generasi muda keluarga Su, dan akan sering membantu keluarga Su kami. Kami bisa bersama dengan lancar. Selain bantuan dari pangeran tertua Davis, sebenarnya Bibilah yang memainkan peran paling besar. Mendengar dari ayah saya, awalnya Kaisar sengaja membunuh kami, tetapi kemudian dihentikan oleh bibinya. Justru dengan cara inilah keluarga kerajaan akan berhenti membunuh kami dan menarikmu masuk sebagai gantinya. Kata Zhu Zuqing, matanya bersinar karena kebijaksanaan. Meskipun dia selalu berdiri di belakang Suran di depan Suran, dia bijaksana untuk tidak ikut campur dalam keputusan Suran. Namun nyatanya, dia telah berada di rumah Su selama bertahun-tahun, dan dia memiliki pandangan yang jelas tentang kekuasaan. Bayi Su Qingku luar biasa, dan aku harus menjadi penolong yang bijaksana di masa depan. Suran mengerti, dan mencium pipi merah Zhu Zuqing, yang menyebabkan Zhu Zuqing menjerit. Jadi masuk akal dan masuk akal, saya harus mengunjungi Ratu Su, kata Suran. Davis dan Julia memiliki jaminan bersama untuk menghilangkan niat membunuh Kaisar Dai terhadapnya. Davis tentu tidak memiliki banyak energi sendirian. Tunggu aku sebentar, Suran menguap, lalu bangkit dari tempat tidur, mandi dan berpakaian, mengenakan jubah hitam, diikat dengan pita satin putih pinggiran panjang di pinggangnya, diikat dengan sepotong lemak kambing dan batu giok putih, dan mengikat rambut panjangnya dengan mulus, dengan mahkota di bahunya. Belakang, alis elang yang miring, ramping dan ramping, berisi mata hitam tajam, dan pemuda itu mengangkat pedang, tetapi memiliki pesona yang berbeda. Suran, kualitas rambutmu sangat bagus, bagaimana perasaanku lebih baik dari rambutku? Zhu Zuqing mengedipkan mata indahnya dari samping, kilatan kejutan muncul di matanya. Memasukkan telapak tangannya ke rambut hitam halus Suran, dia tidak bisa menahan perasaan malu. Mungkin ini makanan yang enak. Lain kali, biarkan koki mengubah polanya dan memberiku daging ulat sutera rebus bayi Zhu. Ini akan baik-baik saja, dan Zuqingku sangat enak, sangat indah. Suran tersenyum, karena transformasi garis keturunan, tubuhnya jauh lebih halus dan kuat dibandingkan manusia biasa. Ini bukan hanya kekuatan yang dahsyat, tetapi juga perbaikan genetik. Ruibis, di alam jiwa binatang, adalah keberadaan yang sempurna dan mulia. Dari perspektif alam jiwa binatang, tubuh Ruibis adalah keberadaan yang paling bersih dan sempurna. Sekarang Suran dalam bentuk manusia kapan saja, tetapi dia juga memiliki tubuh tersembunyi dengan darah binatang yang membawa keberuntungan, dan tubuhnya telah berubah sepanjang waktu, berkembang ke arah manusia sempurna. Bahkan Suran dapat menyadarinya dengan jelas. Perubahan yang mengejutkan telah terjadi dalam temperamen dan penampilannya. Meskipun wajahnya tidak banyak berubah, di bawah pengaruh garis keturunan Ruibis, setiap perubahan tepat membuat wajah Suran yang sudah tampan semakin sejahtera dan ramah tamah. Aku tidak percaya padamu. Jika kamu makan terlalu banyak, kamu akan berubah menjadi kepala babi yang gemuk. Zhu Zuqing meraih lengan Suran, mengerutkan hidung Xiao Qiong, dan berkata dengan marah. Dibandingkan dengan Xiao Wu, Rong Rong dan yang lainnya, karena tubuhnya yang montok, dia terlihat sedikit lebih gemuk. Jika dia benar-benar makan lemak, apa yang harus saya lakukan? Kalau begitu aku juga menyukainya. Kalau bambu, halal kita gemuk seperti kepala babi, aku juga menyukainya. Suran tersenyum bahagia. Anak perempuan sangat memperhatikan bentuk tubuhnya. Tidak seperti laki-laki, mereka harus makan dan minum. Hah, aku tidak percaya. Zhu Zuqing memutar matanya. Mulut manusia, hantu penipu. Kata-kata Suran tidak benar, terutama jika tidak serius, tidak dapat dipercaya. Sungguh, yang aku suka adalah kamu, dan tidak ada yang lain. Zuqingku adalah yang terpenting di hatiku. Kata Suran langsung sambil mengusap rambut panjang Zhu Zuqing yang berserakan di belakangnya. Apa yang dia katakan itu benar, tidak setengah salah. Oh, jawab Zhu Zuqing. Bahkan jika dia mengetahui karakter Suran,
dia mungkin mengatakan hal yang sama kepada setiap gadis. Tapi tetap sangat bahagia. Sebuah adegan yang sering terlihat dalam film dan drama televisi dapat menjelaskan fenomena ini. Sang pahlawan basah kuyup di tengah hujan lebat, rambutnya acak-acakan, matanya menangis, dan dia akhirnya berkata, "Kenapa kamu tidak berbohong padaku?" Gadis-gadis semuanya adalah makhluk sentimental, membujuk, dia secara alami bersedia menerima segalanya. Jangan membujuk meskipun segala sesuatunya dilakukan dengan benar, itu tidak menyanjung. Kekaisaran Bintang Luo, harem. Ratu Julia duduk di atas, kain kasa putih tipis memisahkannya dari aula di bawah, sehingga detailnya tidak dapat dilihat. Hal ini untuk menghindari kecurigaan akan pemisahan orang-orang di harem dengan orang luar. Namun lewat lapisan tipis tule nyaris transparan itu, Anda masih bisa merasakan keanggunan tubuh Julia yang tiada taraf. "Apakah kakakmu serius?" Suara wanita yang terkejut namun sangat manis dan menawan keluar dari balik tirai kasa, dan Julia terkejut dengan penjelasan Suprite. Dia tidak dapat membayangkan bahwa ada seorang jenius yang begitu menakutkan di dunia ini. Bahkan leluhur seperti Zuao pun terluka olehnya. Dan nenek moyang juga berkata bahwa meskipun dia menembak dengan seluruh kekuatannya, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan Suran. Bukankah Suran memiliki kekuatan kontra terbaik? Melihat Kekaisaran Bintang Luo dengan kekuatan seperti ini, Anda bisa masuk 3 besar. Dengan kata lain, meskipun Suran sekarang masih muda, dia bisa dianggap sebagai generasi yang kuat. Tentu saja benar. Saya telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri oleh banyak tetua. Bakat Suran terlalu tinggi, dan itulah mengapa saya khawatir jika keluarga kerajaan mengetahui tentang bakat Suran. Mereka akan khawatir Suran akan melakukannya, mempengaruhi status mereka, dan kemudian Suran menembak. Susuan berkata dengan ekspresi serius. Bakat Suran terlalu tinggi, begitu dia dewasa, keluarga kerajaan tidak bisa menekannya. Dia takut Kaisar Dai takut dengan bakat Suran, dan bertindak berdasarkan dia ketika dia belum sepenuhnya dewasa. Sebelumnya, mereka ingin memenangkan hati Suran, seorang jenius. Tapi saat ini bakat Suran terlalu mempesona, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dimenangkan oleh keluarga kerajaan. Saudaraku, Leah tahu apa yang harus dilakukan. Meskipun Julia menikah dengan keluarga Dai, darah keluarga Zhu mengalir di tulangku. Jika Yang Mulia ingin menyerang Suran, saya pasti akan menghentikannya, kata Julia. Jenius tak tertandingi dari keluarga Zhu sama sekali tidak bisa mati di tangan keluarga Dai. Demi stabilitas kekuasaan kekaisaran, Yang Mulia bisa melakukan segalanya. Sebentar lagi, Suking dan Suran akan datang mengunjungimu, dan kamu kebetulan melihat generasi muda ini. Setelah mendengar ini, batu di hati Suprite pun diturunkan. Dengan Julia di sini, selama Suran tidak terlalu sering muncul, dia akan baik-baik saja. Beri Suran waktu lagi, dan saat dia benar-benar bangkit, keluarga Dai tidak akan memiliki kesempatan untuk mengincar Suran. Yah, aku mungkin sudah lama tidak bertemu gadis Suking itu. Julia tertawa kecil, bibirnya terbuka sedikit, matanya berbinar, dan dia ingin melihat betapa heroiknya si jenius yang tiada taraf dalam keluarga itu. Zhu Suking, keturunan keluarga Zhu, memberi penghormatan kepada permaisuri. Suran memberi penghormatan kepada permaisuri. Suran dan Zhu Suking mengelilingi istana beberapa kali sebelum akhirnya tiba di istana ratu. Begitu memasuki kota kekaisaran yang sedalam laut dan dikepung sedemikian rupa, tidak mengherankan jika pada zaman dahulu banyak sekali penggelinciran, dokter kekaisaran, dan penjaga yang curang. Dalam suasana tertekan seperti itu, di dalam istana, emosi tertekan, dan selir yang disukai baik-baik saja. Selir lain yang tidak disukai Kaisar Dai hanya bisa diam-diam melukai dirinya sendiri. Saya benar-benar tidak dapat membantu, tetapi menemukan seorang pria untuk membicarakannya juga bagus. Suking, Suran, apakah kamu di sini? Kamu masih disebut murid seperti itu. Bibi harus dipanggil.
Julia memandang Suran dengan tenda kasa tipis, matanya yang indah bersinar cemerlang. Dia sedikit terkejut. Di dalam istana, seseorang tidak bisa berjalan sesuka hati. Namun di lingkungan yang begitu dalam dan tenang itulah dia menempa pengetahuannya yang cerdas tentang manusia. Meskipun Suran masih muda, dia melihat potensi agung dan kemungkinan tak terbatas dari tubuh Suran. Sekilas, dia melihat Suran luar biasa. Seperti yang diharapkan sebagai keturunan keluarga Su mereka, Suran benar-benar berbakat. Tante, melihat ini, Su Suking melepaskan tangan Suran, berlari tepat ke belakang tenda kain kasa, dan duduk dengan penuh kasih sayang di kursi Julia. Sukingku tumbuh seperti ini. Julia menyentuh kepala Su Suking dengan ramah, dan mereka berdua merendahkan diri dan meminta untuk melakukan pemanasan di balik tenda kain kasa. Suran berdiri di luar, melihat ke belakang tenda kain kasa. Di seberang tenda kasa tipis, Suran hanya bisa melihat samar-samar penampilan Julia. Ratu ini bukanlah garis keturunan Susing. Julia hanyalah sepupu Susing, tapi dia bisa memenangkan hati ratu dengan tegas. Terlihat bahwa orang ini sama sekali bukan orang biasa. Karena gen keluarga Su yang berkualitas tinggi, sosok Julia juga sangat baik, tak kalah dengan Su Suyun dan yang lainnya. Melalui tenda kasa tipis, sosok Julia yang sangat anggun dan elok bisa terlihat samar-samar. Di bawah naungan tenda kain kasa, pembakar dupa menyala dengan wangi murni, membuat Julia dan Su Suking di depan mereka semakin kabur. Terutama suara wanita yang keluar dari percakapan keduanya, suara Suking yang jernih dan manis, dan kegenitan Ratu Su yang terlihat jelas. Suara berlama-lama yang keluar saat itu sebenarnya sedikit menawan. Jika ada kontrol suara di sini, mungkin agak tidak tertahankan. Layak menjadi ratu suatu negara, cara ini merenggut pikiran pria itu sampai mati. Tak heran ia mampu memenangkan hati Kaisar Dai, cara ini sangat bagus. Suran ingin mengerahkan kekuatan mentalnya untuk menyelidiki ke depan, tetapi menemukan bahwa ketika kekuatan mentalnya mencapai tenda kain kasa, dia tidak dapat mendeteksi masa lalu. Tampaknya ada harta karun yang memisahkan deteksi kekuatan mentalnya. Keluarga Dai telah berada di Kekaisaran Bintang Luo selama bertahun-tahun. Sebagai keluarga kerajaan, tidak mengherankan jika harta karunnya tak terhitung jumlahnya. Suran, bibiku memintamu masuk, mengatakan bahwa ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Aku akan pergi dulu dan menunggumu di luar. Setelah sekian lama, Su Suking keluar dari dalam dan berkata kepada Suran. Saat ini, melihat ke bawah tenda berjilbab, Ratu Julia sudah setengah berbaring di tempat tidur. Dia tampak sedikit lelah, tapi tubuhnya yang indah, cekung dan cembung menampakkan perasaan kabur yang dibawa oleh tenda berjilbab, tapi bagi pria ia memiliki daya tarik yang fatal. Suran, masuk. Julia juga menelepon setelah Su Suking pergi. Ya, Suran memberi hormat di luar, lalu berjalan perlahan ke dalam rumput. Perasaan sangat kabur ini benar-benar. Suran punya alasan untuk curiga bahwa Julia sengaja menggodanya, tetapi dia memikirkannya dan tidak dapat menemukan alasannya. Jika Permaisuri Zhu tidak tertarik pada Kaisar Dai, mustahil dia tertarik pada orang yang baru dia temui. Saat ini, kecuali ada sesuatu yang gatal di hatiku. Suran masih memiliki rasa kewaspadaan. Dia curiga Ratu Zhu sedang melakukan tipu muslihat padanya. Tapi dia tidak bisa memikirkan alasan spesifiknya. Suran memberi penghormatan kepada Permaisuri. Suran memberi hormat lagi dengan hormat. Pada saat ini, Permaisuri Zhu sedang memegang pipi halusnya dengan tangannya, mengenakan mahkota burung phoenix, dan mengenakan jubah mahal dengan pola burung phoenix, berbaring miring dan setengah berbaring menghadap Suran. Tubuh halus itu menonjol. Adegan ini mengingatkannya pada Gu Yuena sebelumnya. Tapi Gu Yuena adalah tipe kecantikan yang tidak dapat menemukan kekurangan apapun dalam keindahannya dan tidak menodai debu. Ratu Su mulia, menawan, dan menawan. Ini adalah dua jenis kecantikan yang unik, meskipun Gu Yuena jauh lebih cantik dari Ratu Su.
Tapi kecantikan Ratu Su dengan beberapa kekurangan sudah diduga, dan sama menakjubkannya. Hei, ini adalah bintang baru dari keluarga Su kita, penyihir yang tiada taranya. Bagaimana perasaanmu bahwa keluarga putriku pun seperti harimau? Julia tersenyum, dan tubuhnya pun berfluktuasi karena tawa ringan Julia. Ini sedikit berbeda dari wewangian murni di pembakar dupa. Ahem. Suran menggerakkan sudut mulutnya, melihat kecantikan Julia. Apakah dia sedang melakukan konseling? Dia khawatir menjadi rutinitas. Duduk. Julia mengumpulkan kaki indahnya dan memberi ruang untuk Suran. Oh bagus. Suran duduk di tempat tidur dan memandang Julia. Suran tidak selalu merasa begitu pasif. Perasaan ini membuatnya merasa bingung. Tidak peduli kapan, meskipun Gu Yuena yang tidak melakukan rutinitasnya, Reading mengikuti pikirannya. Tapi sebelum Suran bisa mengetahuinya, kedua kaki putih yang indah itu diletakkan tepat di lutut Suran. Jepit ke bibi, aku sedikit lelah akhir-akhir ini. Suara Julia terdengar, dan matanya menatap Suran dengan rasa ingin tahu. Melihat ekspresi Suran yang terkendali, dia tersenyum penuh arti. Tidak peduli seberapa kuatnya seorang jenius, apa yang diperhitungkan di hadapannya. Suran adalah seorang jenius dari keluarga Su, dan dia juga dari keluarga Su. Wajar jika mempertahankan kejeniusan tiada taraf ini untuk keluarga Su. Tapi sekali lagi, Davis adalah pangeran tertua, dan calon kaisar kekaisaran bintang Luo akan menjadi orang tua dan anaknya. Dia tidak akan pernah mentolerir Suran yang mengancam statusnya. Ratu Permaisuri, tidak apa-apa. Suran berkata dengan acuh tak acuh, melihat kaki panjang dan bulat yang terbungkus rok kerajaan di depannya, seolah dia tidak memiliki nostalgia sedikit pun. Ini, wajahmu sama sekali tidak bisa digerakkan saat ini. Ini adalah wanita paling kuat di kekaisaran bintang Luo saat ini. Jika Anda membuat marah Kaisar Dai, sungguh tidak ada tempat tujuan di kekaisaran Xingluo. Dia tidak bertelanjang kaki sekarang, dia tidak khawatir kemana dia ingin pergi. Tapi dia masih memiliki Zuyun, keluarga Su. Ada apa? Saya juga keluarga Su, dan Anda juga yang lebih muda dari keluarga Su saya. Antara generasi tua dan generasi muda, apakah ada masalah? Kata Julia. Matanya yang menawan bersinar terang. Tidak ada apa-apa, Su. Ran menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Meraih kaki indah Julia dengan kedua telapak tangannya, ia melakukan pijatan. Karena Julia tidak peduli, dia tidak perlu peduli. Ekspresi Julia sedikit berubah, merasakan perubahan pada tubuhnya, sangat terkejut. Dia sudah lama tinggal di dalam istana dan kurang berolahraga. Seiring berjalannya waktu, tubuhnya banyak menderita penyakit ringan dan tulang tubuhnya juga sedikit kekar. Tetapi pada saat ini, di bawah pijatan Suran, dia secara ajaib menyadari bahwa penyakit ringan aslinya tampaknya telah hilang sama sekali. Kenyamanan dari dalam keluar seperti itu membuatnya merasa ingin pergi ke surga. Ini sangat nyaman. Bagaimana kabarnya? Apakah Suran masih seorang dokter jenius? Tetapi bahkan seorang dokter jenius pun tidak dapat memiliki kemampuan ini, hanya menggosok dan menyembuhkan pasiennya. Ini sungguh luar biasa. Permaisuri, ketika saya masih kecil, saya mempelajari beberapa teknik dari seorang ahli, yang dapat menyembuhkan beberapa masalah sederhana dan mengendurkan otot. Kata Suran langsung melihat Julia dengan ekspresi aneh. Pijatan tingkat dewa, tetapi bahkan kekuatan ilahi dari 5 dewa tertinggi di tubuh Gu Yuena dapat dihapuskan hingga bersih. Penyakit kecil di tubuh Julia ini mudah saja. Apakah begitu? Julia mengangguk ringan, menatap Suran, dia tidak bisa melihat menembusnya. Kuat, sangat berbakat, dan kemampuan penyembuhan yang ajaib dan menakutkan. Terlebih lagi, menurut apa yang telah dia pelajari sebelumnya, Suran sempurna dalam hampir semua aspek. Tidak ada emas murni, tidak ada manusia yang sempurna, dan setiap orang mempunyai kekurangannya masing-masing. Namun dari tubuh Suran, dia tidak dapat menemukan kekurangan sedikit pun,
seolah orang ini adalah karya seni paling sempurna di surga. Tampaknya semua kata-kata positif di dunia dapat digunakan pada tubuh Suran. Oh tidak, satu hal lagi. Suran memiliki banyak keberuntungan bunga persik. Suran sepertinya sedang jatuh cinta. Sejak zaman kuno, para pahlawan telah bersedih oleh kecantikan. Memikirkan hal ini, Julia menjulurkan kaki indahnya dan mengaitkannya di pinggang Suran. Ratu Permaisuri. Suran patah hati saat melihat ini. Dia tahu bahwa Ratu, si rubah, pasti tidak punya niat baik. Dia pasti mengagumi wajahnya dan ingin mempermalukannya secara tidak masuk akal. Hanya saja Suran adalah tipe pria yang tidak memiliki konsentrasi. Suran, aku akui kamu jenius. Melihat daratan, dan bahkan sejarah masa lalu daratan, sulit menemukan pria sebaik kamu. Tetapi jika kamu berani merugikan Weiss, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Mata Julia tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang sangat dingin. Sebagai ratu suatu negara, tentu mustahil baginya untuk merelakan tubuhnya demi menggaet generasi muda. Suran adalah junior paling berprestasi di keluarganya, dan dia perlu melindunginya. Tapi dia tidak boleh membiarkan Suran tumbuh dewasa dan mengancam status Davis. Ratu Permaisuri, antara kamu dan kakak Dai. Pikiran Suran melayang di dalam hatinya, tapi dia memahami semua ini dalam sekejap. Davis adalah putra Julia, pewaris ratu, pangeran tertua. Ini masuk akal. Saat ini, dengan isyarat ini, dia memanggilnya ke ruang belakangnya, mungkin hanya untuk memperingatkannya. Jika dia berani menyerang Davis, dia akan memfitnah ratunya yang sembrono. Teman baik, bukankah plot ini sering ditemukan di film dan drama televisi? Bisakah benda sialan seperti itu menimpa kepala Suran? Yang terpenting, Julia justru meragukan kesetiaannya kepada Davis. Dia adalah matahari dan bulan yang setia, dia setia kepada Davis, dan dia tidak hanya baik pada Davis, tetapi juga mencintai tunangan Davis, Su Suyun. Dan Julia sebenarnya curiga dia akan melakukan sesuatu dengan Davis di masa depan, yang sebenarnya tidak bisa diterima. He Suran berasal dari abad ke-21, adalah orang yang beradab dan berakal sehat. Aku tidak mencurigaimu, hanya saja bakatmu terlalu kuat, dan itu membuatku sedikit takut. Jika kamu benar-benar dewasa, seluruh kerajaan bintang Luo akan diubah sesukamu, kata Julia sambil menghibur Suran. Ratu, jangan khawatir. Jika bukan karena kakak Dai, Suran dan Zuking, bagaimana bisa Suyun hari ini? Kakak Dai dan Niang-Niang memberiku kehidupan ini sekarang. Kakak Dai dan Niang-Niang selalu baik padaku. Jagalah itu ada di hatiku dan tidak berani melupakannya. Jangan katakan bahwa Suran hanyalah basis kultivasi dari sekte jiwa, bahkan jika aku menjadi judul Douluo. Kebaikan saudara Dai kepadaku, dan rahmat ibuku untuk menyelamatkan hidupku, aku akan selalu jangan berani melupakannya. Kata Suran sambil mengangkat kepalanya, matanya penuh tekad. Saat ini, mata indah Julia menatap Suran, dan melihat Suran tegak, cemburu seperti kebencian, dan mengetahui rasa terima kasihnya, mau tidak mau merasa malu. Berkat dia, ratu suatu negara, tetua Suran, sebenarnya meragukan Suran. Suran menunjukkan bakat dan terlihat seperti pria sejati, jadi bagaimana dia bisa melakukan hal buruk pada Weiss? Bahkan Suran baru saja mengatakan bahwa dia tidak hanya baik pada Davis, tapi juga baik pada Suyun. Kedepannya Davis akan mendapat bantuan Suran, juga akan menstabilkan pemerintahan, bahkan membuka lahan subur, bukan tidak mungkin bisa menguasai dunia. Seorang jenius setingkat Suran seperti pedang bermata dua. Jika digunakan dengan baik akan membawa manfaat yang tiada habisnya, dan jika tidak digunakan dengan baik akan sangat merugikan dirinya sendiri. Untungnya, mereka bertaruh dengan benar. Orang seperti Suran memiliki sikap yang sopan. Selama Anda memperlakukannya dengan baik, dia bisa merasakannya dan memberi Anda hadiah 10 kali lipat. Bukankah keluarga Zhu adalah contoh yang sudah jadi?
Suran kali ini mengembalikan tulang jiwa yang telah berusia puluhan ribu tahun dan memberikannya langsung kepada keluarga Su, tanpa mengedipkan kelopak matanya. Ini untuk membalas kebaikan budidaya keluarga Su, dan kebaikan Su Zengyi karena bisa bersama dengan Su Suking. Dan saat ini, mereka hanya perlu memperlakukan Suran dengan baik, sehingga pria Suran dapat merasakan kehangatan rumah. Hal ini membuat Suran merasa bahwa harem adalah rumah Suran, dan rumah Pangeran Agung adalah rumah Suran. Ketika Suran datang ke tempat-tempat ini, dia sama saja dengan pulang ke rumah. Selama ini dilakukan, bagaimana Suran bisa mendapatkan negara Davis? Semakin kuat Anda, semakin Anda terobsesi dengan seni bela diri. Dan Suran sangat jenius dan kuat. Bagi Suran, segala sesuatu di dunia, dan wilayah adalah hal-hal yang tak tertahankan. Suran menekuni seni bela diri ekstrim untuk menjadi orang pertama di dunia. Hal ini tidak bertentangan dengan apa yang mereka minta. Merupakan hal yang baik untuk bersatu dan mempromosikan satu sama lain. Layak menjadi keturunan keluarga suku, jujur dan murni, tapi aku marah seperti seorang ratu. Tapi bagaimanapun juga, aku juga seorang gadis kecil, dan aku tidak bisa berpikiran luas seperti laki-lakimu. Jenius muda sepertimu tidak akan pernah peduli padaku. Julia tersenyum dan berkata secara terbuka, Ibu Suri serius, Jiangsan Seji adalah peristiwa terbesar di dunia, dan ibu harus mengkhawatirkan negaranya, jadi bagaimana aku bisa merasa jijik dengan ibu karena ini? Suran berkata dengan sangat jujur, matanya menatap Julia karena kata-katanya. Payudara bergelombang, layak menjadi wanita keluarga Su, mereka semua sangat montok. Sosok ini hampir sama dengan seorang awan bambu, tapi rasanya montok dan matang seperti buah persik. Lagi pula, usia Julia ditempatkan di sana, dan beberapa hal menjadi lebih beraroma saat ditempatkan. Hanya saja Suran tidak memikirkan Julia, jadi dia melihat ke belakang setelah satu atau dua kali melirik. Cak, poin bagus. Julia melihat gerakan kecil Suran dan tertawa. Setiap orang menyukai kecantikan, tetapi menurutnya tidak ada yang salah, sebaliknya, dia sedikit bahagia. Ada banyak sekali wanita berbakat seperti Suran, dan menaruh beberapa perhatian lagi padanya bukan berarti meskipun dia dibandingkan dengan gadis-gadis muda di luar, dia tidak akan kalah. Ratu, Niang, kalau begitu aku akan pergi dulu, Suking masih menungguku di luar. Kata Suran, tidak ingin tinggal lama di sini. Lagi pula, wanita yang menggoda seperti itu tidak bisa bergerak sendiri, itu menjengkelkan. Baiklah, pergilah. Julia melambaikan tangannya dan melihat Suran berjalan keluar, tapi senyuman di wajahnya tidak bisa berkurang sesaat pun. Dia bisa melihat karakter Suran. Weis, Suyun, dengan bantuan Suran, semuanya akan nyaman. Dengan Suran, masa depan mereka adalah kaisar dan permaisuri yang pasti. Setelah meninggalkan istana Julia, Suran membawa Su Suking ke kota Xingluo untuk berkeliling. Mungkin itu adalah seorang gadis yang memiliki obsesi berbelanja yang tidak dapat dijelaskan. Su Suking sangat tertarik dan menarik Suran berkeliling dan bahkan membelinya beberapa barang anak-anak untuk dimainkan. Tapi Suran tidak tahu. Bagi Su Suking, hal yang paling membahagiakan adalah pergi berbelanja dengan Suran. Tanpa diganggu orang luar, dia bisa terbuka dan bersenang-senang. Di malam hari sudah larut, Suran dan Su Yixing pergi makan malam bersama. Karena pernikahan Su Suking dan Dai Mubai, meskipun keluarga Dai menyetujui kebersamaan Suran dan Su Suking, peristiwa penting seperti itu membuat Su Suking tidak nyaman untuk pergi ke sana dan merugikan keagungan keluarga kekaisaran. Di jamuan makan, kebanyakan dari mereka adalah anak-anak keluarga kerajaan. Kecuali Davis dan Dai Mubai serta keturunan langsung mereka, keluarga kerajaan memiliki banyak klan campuran, tetapi kebanyakan dari mereka adalah bangsawan tanpa kekuatan nyata. Selain itu ada Suprite dan sejumlah pejabat istana dan jenderal penting. Begitu Suran dan Suprite masuk, banyak mata tertuju pada tubuh Suran. Suran,
jenius legendaris yang tak tertandingi, seorang pemuda bernama Markis. Status Markis sangat tinggi di Kekaisaran Bintang Luo. Oleh karena itu, tentu saja banyak orang yang tertarik pada Suran. Dan saat Suran meninggalkan Kekaisaran Bintang Luo, rumor tentang Suran di kota Bintang menjadi semakin keterlaluan. Saat ini, mereka tidak tahu betapa menakutkannya bakat Suran. Namun, dari penampilannya, mereka juga bisa merasakan sikap Suran yang luar biasa. Meskipun dia terlihat sangat muda, dia memiliki kepahlawanan muda yang tidak dimiliki orang lain. Suran telah melihat yang mulia, kata Suran, dan memberi hormat kepada Kaisar Dai, orang paling berkuasa di aula. The Destiny Hall adalah pahlawan muda, kamu tidak harus seperti itu. Kaisar Dai berkata sambil tersenyum, terlihat tenang, namun nyatanya hatinya sudah bergejolak. Karena dia tidak dapat mendeteksi kedalaman Suran, tubuh Suran saat ini seperti kabut, dan dia bahkan tidak dapat melihat melalui kultivasinya. Ini sungguh luar biasa. Suran, meskipun dia sangat kuat saat saya melihatnya terakhir kali, dia tidak dapat mencapai level ini. Faktanya, kekuatan Suran sudah sangat kuat sekarang, dan dia telah melangkah ke alam kesatuan alam dan manusia dengan satu kaki. Bahkan judul Douluo sulit mendeteksi realitas Suran. Saudara Su, kemarilah. Davis menunggu Suran memberi penghormatan kepada Kaisar, lalu membujuk Suran. Kebetulan ada lowongan untuk Su Ran di sebelah posisinya. Sisi Davis adalah tempat duduk anggota keluarga kerajaan, meninggalkan Suran dalam posisi terdepan, cukup untuk melihat betapa pentingnya dia bagi Suran. Oke, Kakak Dai. Suran duduk di sebelah Davis begitu saja. Davis menariknya untuk menunjukkan identitasnya kepada orang-orang di jamuan makan. Suran dari sisinya. Suran sama sekali tidak peduli dengan urusan pengadilan. Melihat perjamuan tersebut, putri dari keluarga Dai cukup menawan, tetapi dibandingkan dengan saudara perempuan keluarga Su, ada kesenjangan yang besar. Keindahan Su Suking dan Su Suyun memandang Kekaisaran Bintang Luo sebagai tingkat teratas. Ratu Julia juga baik, tapi dia juga berasal dari keluarga Su dan merupakan wanita paling menonjol di keluarga Su generasi sebelumnya. Kakak Dai, kemana Kakak Suyun pergi? Suran mencari-cari selama seminggu tetapi tidak dapat menemukan Su Suyun, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Dia, sebagai ratu masa depan, hari ini siap untuk pertunjukan. Davis berkata, matanya bersinar karena bangga. Wanitanya Su Suyun sangat cantik. Hari ini, Suyun melakukan tarian yang mendebarkan, dan dia adalah wanita tercantik di perjamuan itu, dan cahaya dari semua wanita di perjamuan itu akan diredam olehnya. Dan Suran adalah seorang jenius tiada taraf milik pangeran tertuanya. Bisa dibayangkan hari ini, pada perjamuan ini, pangeran tertuanya adalah protagonisnya. Perjamuan hari ini, meskipun untuk kembalinya Suran, sebenarnya adalah demonstrasi kekuatan pangeran tertuanya. Dia memiliki semua bakat dan kebajikan. Davis memiliki bakat tiada taraf di kiri dan kecantikan berbudi luhur di kanan. Faktanya, Davis tidak tahu bahwa bakat tiada taraf di tangan kirinya telah menghilangkan keindahan bajik di tangan kanannya. Jika aku mengetahuinya, wajahku yang benar-benar marah menjadi biru, dan aku tidak dapat berbicara. Sekarang Dai Mubai telah diselesaikan secara diam-diam olehnya, dan jika Dai Mubai tidak muncul untuk sementara waktu, dia akan menjadi pangeran dan pangeran putra mahkota suatu negara. Acara apa? Suran mau tidak mau bertanya dengan penuh minat. Melihat wajah Davis yang bersemangat, dia hanya bisa menepuk bahunya. Saudari Suyun adalah istrinya. Apa hubungannya dengan Davis? Apakah ini sangat bersemangat? Davis tidak mengerti maksud Suran. Melihat Suran menepuk pundaknya, Davis mengira Suran menganggapnya sebagai saudara dan mengaguminya secara pribadi. Di masa depan, Suran mungkin bisa tinggal di rumahnya untuk memperdalam pertukaran, yang akan sangat bermanfaat baginya dalam mengendalikan Suran. Saudara Su, lihat saja. Kakak iparmu berpakaian indah hari ini, sungguh menakjubkan.
kata Davis sambil minum beberapa gelas dengan Suran. Banyak orang di sekitar Suran dan Davis mengaitkan bahu mereka, mendentingkan gelas, dan minum dengan takjub. Tampaknya hubungan antara Suran, sang jenius legendaris dan sang pangeran tidak sesederhana itu. Kaisar Dai dan Permaisuri Zhu di atas aula mau tidak mau mengangguk diam-diam ketika mereka melihat ini. Jika mereka mengabaikan identitas mereka, Suran dan Davis pasti terlihat seperti teman dekat. Sungguh aneh bahwa bangsawan dan orang luar masih bisa memiliki persahabatan seperti itu, atau kejeniusan Suran yang tiada taraf. Setelah memikirkan dan memikirkannya, saya hanya dapat sampai pada kesimpulan bahwa Suran adalah pria yang temperamen. Ratu, apa pendapatmu tentang Suran? Kaisar Dai bertanya sambil memandang Ratu di depannya, ingin mendengar pendapatnya. Dapat dilihat bahwa Suran pada dasarnya tidak bersalah, dan persahabatannya dengan Weiss tidak dangkal, dan masa depan harus menjadi pilar kekaisaran bintang Luoku, kata Julia, dan mata indah itu berhenti pada tubuh Suran untuk beberapa saat. Suran benar-benar pria muda yang menarik. Setelah menekan beberapa saat, ternyata tubuhnya terasa nyaman sekarang, seolah-olah seluruh tubuhnya telah dimandikan, dan dia tidak memiliki penyakit lain. Jika ada peluang di masa depan, Suranduo dapat dipanggil untuk mendesaknya agar mengatasi masalah tersebut. Itulah yang kumaksud. Kaisar Dai mengangguk dan menyetujui pernyataan Julia. Dia masih ragu apakah akan menyingkirkan Suran, tetapi melihat persahabatan antara Suran dan Davis itu benar, dia menghilangkan pikirannya. Istana Wuhun semakin sering berpindah-pindah dalam beberapa tahun terakhir. Clear Sky School mengumumkan bahwa mereka tidak akan dapat menutup sekte tersebut. Sekte Blue Lightning Overlord juga merupakan momen terlemah dalam 100 tahun terakhir. Yu Yuanzhen terkuat hanya memiliki level budidaya 95. Ketiga sekte tersebut lemah, tetapi Istana Wuhun sangat kuat. Wuhundian mungkin mengambil kesempatan ini untuk menghadapi dua kerajaan. Dengan emosi dan alasan, Kekaisaran Bintang Luo membutuhkan seorang jenius seperti Suran untuk meningkatkan moralnya. Suran dan Davis sedang minum anggur kecil, dan tiba-tiba sekelompok gadis cantik muncul di aula. Kepala mereka mengenakan gaun merah, yang bahkan lebih indah. Itu tentu saja adalah Su Suyun. Gaun merah itu sangat halus dan indah, dan melekat erat di tubuh Su Suyun. Sosok yang luar biasa menarik perhatian banyak orang. Tetapi semua orang tahu bahwa ini adalah tunangan pangeran tertua. Orang tua dan anak perempuan Su berani menunjukkan pikiran yang tidak sopan. Tapi tatapan itu memandang ke arahnya dari waktu ke waktu. Karena Su Suyun di hadapannya begitu cantik, sosok seperti itu melampaui hampir semua wanita. Kurva sosok seperti ini cukup membuat banyak pria menjadi gila. Ini benar-benar yang terbaik. Davis juga terobsesi saat ini, memandang Su Suyun dengan obsesif. Ini wanita Davisnya, itulah kecantikan. Kakak Su, bagaimana? Kakak iparmu lumayan. Davis sedikit sombong. Ini adalah wanita Davisnya. Meskipun dia belum mencicipinya, semakin kualitasnya sangat bagus, dia harus semakin mencicipinya dengan serius dan perlahan-lahan merasakannya. Saat dia menjadi pangeran dan menikah dengan Suyun, dia akan bisa menikmati semua kecantikannya. Adik iparku baik, adik iparku luar biasa. Suran berkata tanpa ragu-ragu. Matanya juga penuh kejutan. Pada saat ini, Su Suyun mengenakan gaun merah dengan penuh kesungguhan, berdiri di tengah aula, menari dengan ringan, dan gadis-gadis di sekitarnya dengan wajah cantik menjadi pelapisnya. Saat ini, Su Suyun adalah protagonisnya. Haha, kata yang bagus. Davis tersenyum cerah. Suyun miliknya tidak kalah dengan Suking milik Suran, kurang hijau, lebih dewasa, dan lebih menarik. Dan Suyun adalah ratu masa depan, yang telah akrab dengan tata krama istana sejak kecil, dengan sikap anggun, dan sosok bergelombang yang sangat menarik di bawah penampilan yang bermartabat. Siapa yang tidak menyukai awan bambu seperti itu? Meskipun Suran memiliki Suking, dia memiliki Suyun. Indah sekali. Daya tarik Yiwu. Suran bergumam.
mengarahkan pandangannya ke Su Suyun dan tidak bisa memalingkan muka lagi. Pada saat ini, Su Suyun menggerakkan langkah teratainya dengan ringan dengan latar belakang gadis penari. Sosok anggun itu mendorong gaun merah di tubuhnya bergerak ringan. Dengan tarian tersebut, kulit seputih salju di bawah gaun merah yang indah terkadang terlihat, menyebabkan banyak orang hadir di jamuan makan tersebut. Sungguh mengherankan. Pada saat ini, Su Suyun juga mengalihkan pandangannya ke Suran, mata indah Sui Lingling penuh kelembutan. Karena identitas dia dan Suran, dia ditakdirkan untuk tidak berada di sisinya seperti Su Qing. Itu sebabnya dia ingin menunjukkan sisi terindahnya di hadapannya. Hari-hari ini, ketika Suran pergi, selain berlatih keras, dia juga belajar banyak hal, dan banyak tarian indah adalah salah satunya. Dengan mata saling berhadapan, Suran melihat banyak hal di mata Su Suyun, kerinduan, kelembutan, kekhawatiran, banyak. Suran melihat postur menari Su Suyun yang anggun dan tidak wajar, menggerakkan pikirannya, mengeluarkan gukin dari pemandu jiwa penyimpanan, dan mematikan efek buff penguat khusus. Suara piano yang jernih cocok dengan postur menari Su Suyun. Petik 2. Saat aku merobek setengah mil fajar dan senja siklus lampu hijau setinggi 3 kaki untuk mencuci asap dan debu. Minumlah anggur terkuat, cintai orang yang paling cantik. Lihat awan lebar dan ombak tinggi. Kata orang-orang paling tak kenal takut di sungai dan danau. Datang dan beli hati dan jiwaku dengan 3 koin anggur panas. Ajari gunung dan sungai terbalik. Aku di sini untuk mendukung hidupku di dunia ini. Petik 2. Mendengarkan suara Suran yang luar biasa, dan kemudian menyaksikan tarian yang indah dan anggun ini, semua orang pasti akan tercengang. Seni piano Suran dan postur menari Su Suyun semuanya luar biasa, membuat semua orang di jamuan makan terpesona. Semua orang memandang Suran dengan tatapan kosong, mereka tidak menyangka Suran yang legendaris akan memiliki bakat seperti itu. Bahkan Davis, yang duduk di samping, melakukan hal yang sama. Di perjamuan, beberapa putri kerajaan dan tetua keluarga lainnya juga memandang Suran dalam keadaan mabuk. Suran adalah seorang jenius yang tiada taraf. Mereka di sini hari ini untuk bertemu dengan penyihir seni bela diri ini. Tapi saya tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu. Bakat seni bela diri tidak lebih dari itu. Suran masih memiliki bakat yang luar biasa. Pada saat ini, mata mereka semua tertuju pada tubuh Suran. Mata mereka bersinar karena mabuk, dan rusa kecil di jantung mereka terus berdetak. Sejak kecil, mereka telah bertemu banyak anak bangsawan jenius Kekaisaran Bintang Luo. Tapi dia belum pernah melihat pria seperti Suran. Terlalu luar biasa, terlalu mempesona, dan pemuda berbakat itu sangat berbakat. Ini, wanita mana yang bisa menghadapi orang seperti itu masih bergeming. Melihat Suran membelai Qin, Su Suyun juga tercengang, mendengarkan kasih sayang yang diungkapkan dalam musik Suran. Wajahnya yang cantik memerah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menari lebih indah. Minumlah anggur terkuat dan cintai orang yang paling cantik. Apakah dia orang tercantik di hati Suran? Hanya saja dia tidak meminta ini. Selama Suran menyimpannya di dalam hatinya. Suran dan Zhu Zuqing menari satu demi satu, dan kasih sayang mereka bertepatan satu sama lain, memperlihatkan suara piano dan postur menari untuk bertukar kasih sayang mereka, tetapi tidak ada yang tahu. Semua orang kecanduan suara depresi ini, dan tidak terlalu memikirkannya. Hanya sedikit yang mengagumi bakat Suran dan kecantikan Su Suyun. Suran dan Su Suyun sama-sama, apa yang akan terjadi dengan nasib pangeran tertua? Pangeran masa depan haruslah generasi Pangeran Ming, yang memimpin Kekaisaran Bintang Luo menuju keadaan yang sangat indah. Davis sangat bersemangat, tetapi dia tidak menyangka Suran menjadi begitu berbakat, dan sekali lagi berpura-pura menjadi kekuatan baginya, dan masih berpura-pura menjadi orang yang brengsek. Semua orang akan tahu bahwa ada talenta tiada taraf di bawah Davis House-nya. Dengan Suran sebagai seorang jenius yang tiada taraf,
semakin banyak orang akan berinvestasi di rumahnya di masa depan, dan mereka yang awalnya mengantre akan lebih yakin dan menyenangkannya. Seperti yang diharapkan dari Suran, Davis-nya sama cepatnya, seperti ikan, dan dia sekuat harimau. Di masa depan, Davis pasti akan menjadi kaisar hebat Kekaisaran Bintang Luo. Untuk waktu yang lama, lagunya selesai, dan menari. Su Suyun dan sekelompok penari turun untuk berganti pakaian, sementara Suran mengembalikan Qin ke masa penyimpanan. Dia adalah manusia yang ditakdirkan, bakatnya abadi, dan dia pantas mendapatkannya. Petik 2. Banyak suara kekaguman terdengar dari ruangan itu. Bahkan Kaisar Dai memberikan ekspresi setuju, matanya berbinar. Dia tersenyum. Dia tertawa sepenuhnya. Melihat musik seperti melihat orang. Dari musik piano Suran, dia dapat melihat bahwa Suran tidak berada di atas lapangan. Orang biasa seperti itu tidak akan memiliki nostalgia sedikit pun terhadap tahta. Orang seperti itu dapat membantu mereka. Digunakan oleh keluarga Dai. Julia pun tersenyum manis. Dia tidak menyangka ada pria muda di dunia ini. Memang kurang memuaskan. Namun berdiri di sana sepertinya mampu menggugah hati sanubari banyak wanita. Pantas saja gadis Suking mengabaikan kontrak pernikahan kerajaan dan ingin bersamanya. Menghabiskan malam yang baik dengan pria muda seperti itu bahkan bernilai kematian. Setelah beberapa saat, Suran keluar sebentar dengan alasan. Saat ini, di ruang dansa, sebuah ruangan yang elegan. Su Suyun memandang dirinya di cermin di depan cermin ukuran penuh di depannya. Rona pipinya tidak memudar, dan piano Suran terdengar di benaknya. Dia tahu itu adalah janji Suran padanya. Suyun, kamu sangat cantik. Tiba-tiba, suara Suran terdengar. Melihat wanita menawan dan glamor di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak naik ke pinggang lembutnya dan memeluknya erat-erat. Aroma lembut mengalir ke hidung Suran. Karena latihan barusan, Su Suyun memiliki aroma keringat yang harum di tubuhnya, dan rok panjangnya menjadi sedikit hangat, tetapi Suran menyukai perasaan ini. Suran, kenapa kamu ada di sini? Melihat Suran, dia sedikit terkejut dan wajahnya berubah drastis. Ini adalah istananya. Keluarga kerajaan memiliki banyak orang kuat. Apa yang harus saya lakukan jika saya menemukan mereka? Saya sedang mencari bayi Suyun saya. Bayi Suyun cantik sekali, bagaimana saya bisa tahan? Kata Suran, jari-jarinya menempel pada rahang Su Suyun yang seputih salju dan halus, menatap wajah cantik dan cantik itu. Suran, jangan. Jantung Su Suyun berdebar kencang. Letaknya sangat dekat dengan tempat diadakannya jamuan makan. Bahkan samar-samar terdengar suara banyak abdi dalam dan bangsawan yang mendentingkan gelas dan minum di jamuan makan tersebut. Tidak, kamu harus melakukannya denganku. Jika kamu tidak membuatku bahagia, aku tidak akan pergi hari ini. Mati di bawah bunga peoni, kamu bisa menjadi hantu. Kalaupun ketahuan, aku harus mencicipi rasa buah plum ini hari ini. Kata Suran sambil memegang erat kepala Su Suyun dengan tangan kirinya, dan membelai kepala Su Suyun dengan tangan kanannya. Di pinggang pohon willow, cium ke arah bibir Cherry. Menghadapi Suyun seperti itu, dia tidak bisa menahannya.